Hai, halo, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Abdul Rahman, SPDI, MM, MPD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Micro Teaching. Perkenankan di sini saya Yusepin Octavia Wulandari, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, dalam video ini di mana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester 5 saya dalam mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar. Sesempurna atau seideal apapun kurikulum tanpa diimbangi dengan kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum tersebut belum dikatakan maksimal. Nah, justru keterampilan dasar mengajar menjadi seorang guru sangat diperlukan. Guru tidak dilahirkan tetapi dibentuk terlebih dahulu. Nah, pembentukan perform guru yang baik diperlakukan keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Nah, lalu apakah itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai sumber termasuk yang disebutkan oleh Dadang Sukirman pada bukunya tahun 2013 bahwa keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum dan kompleks yang harus dikuasai oleh setiap guru. Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar sebagaimana yang disebutkan oleh Tuni. Nah, 8 keterampilan dasar mengajar tersebut diantaranya meliputi yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang kedua, keterampilan bertanya. Ketiga, keterampilan menjelaskan. Kemudian yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Kemudian keterampilan mengadakan variasi. Selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran sebagaimana kegiatan awal yang dimaksud untuk mengkondisikan peserta didik atau siswa sedemikian sehingga mereka termotivasi secara psikis maupun secara fisik dan siap melakukan aktivitas pembelajaran, memberikan acuan terhadap kompetensi, menunjukkan aktivitas materi pembelajaran yang akan dimulai. Kemudian penutup pelajaran pada dasarnya sebagai aktivitas mengakhiri pelajaran. Nah, dengan demikian, jadi menutup pembelajaran sebagaimana integral dan pembelajaran yang dimaksud untuk mengecek capaian kompetensi, memberikan rangkuman kesimpulan, memberikan materi untuk pendalaman dan mengingat kompetensi selanjutnya. Selanjutnya yang kedua ada keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan salah satu aktivitas yang selalu ada dalam proses komunikasi, memberikan stimulus kepada peserta didik dalam bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Nah, pertanyaan yang diajukan sangat ditentukan oleh fungsi dari pertanyaan itu. Dalam pembelajaran, pertanyaan berfungsi untuk meningkatkan aktivitas peserta didik, menuntun dan membangun proses berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu akan tentang suatu pelajaran yang diterangkan dan memusatkan perhatian. Nah, kemudian selanjutnya keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan keterampilan yang utama dalam pembelajaran dan tidak terpisah dari penguasaan materi pelajaran. Yang keempat ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, variasi dalam pembelajaran adalah perubahan aktivitas yang sengaja dilakukan guru dengan maksud untuk menghindari kemonotonan yang berakibat kebosanan. Nah, motivasi belajar yang tidak dan pemenuhan gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam.
Selanjutnya yang kelima ada keterampilan membuat penguatan. Nah, penguatan adalah tanggapan guru terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat membesarkan hati peserta didik agar lebih terpacu dan interaksi dalam pembelajaran. Dan penguatan verbal adalah aktivitas guru untuk merespon kegiatan peserta didik, di mana bisa berupa sebagaimana pujian atas apa yang telah dilakukan, pujian atas apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran yang optimal yang manakala terdapat gangguan dalam proses pembelajaran yang ia bimbing. Kemudian yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, di mana untuk memaksimalkan aktivitas peserta didik di dalam pembelajaran antara lain dilakukan melalui diskusi. Nah, disinilah peran guru dalam membimbing. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, aktivitas mengajar kelompok kecil dan perorangan umumnya terjadi jika guru melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Nah, kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar berkelompok dengan jumlah peserta didik berkisaran antara 3-5 orang setiap kelompoknya, atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam pembelajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan-perbedaan individu peserta didik. Jadi, untuk memilih keterampilan dasar mengajar untuk guru maupun mahasiswa sebagai calon guru untuk dapat menguasai 8 keterampilan dasar mengajar harus dilakukan dalam proses latihan mengajar yang terencana, bertahap, berlapis, sistematis, dan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.